saya persilakan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, suaranya. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kedengar ya? Kurang terdengar. Iya, agak dibesarin dikit, Ustaz. Atau Khalas? Khalas, ya. Khalas, ya. Dan idza kana khalas fa idan as'adin. Belum mendapatkan tausiahnya nih, Ustaz. Ustaz sekalian yang saya hormati, dan ternyata ini bisa menjadi forum reuni juga ya. Iya. Antara mantan pengurus koordinator gitu ya, pramuka. Termasuk juga para aktivis di kursus ngetik nih. Iya, semuanya saya dulu juga bahkan saya waktu itu jadi juara typist waktu itu, Pak. Oh. ngetik buta itu, Ustaz ya? Ajar sekali. Iya. Itu zaman makin alan tepat. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minil dha'if bi kullin khairun. Wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Saudara sekalian, para narasumber yang terhormat pada forum majalah Gontor atau virtual majalah Gontor ini, Ustadz Ahmad Asrofi, Ustadz Hasan, dan juga Ustadz Hussein Sanusi yang saya hormati, para santri, santriwati, para alumni, para peserta webinar yang semuanya saya hormati. Tentu pertama kali kita semuanya dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita sangat prihatin ya dengan banyak negara yang memang kemudian seperti Selandia Baru lockdown, kemudian sekarang melakukan lockdown kembali dan bahkan memutuskan pemilihan umum ditunda. Tapi Wuhan, tempat asalnya COVID-19 ini, bahkan sekarang mereka sudah bisa berpesta, mereka sudah sekolah sudah terbuka, dan tadi pagi dalam siaran langsung dengan wakil duta besar RI di China, live di Metro TV, ditampilkan betul bagaimana mereka sekolah dengan sangat tatap muka langsung tanpa ada sekat dalam tanda kutip gitu ya, dan tanpa ada yang masker, hanya ada hand sanitizer. Dan jadi tempat asalnya COVID-19 ini mereka sudah bisa berpesta pora, mereka sudah bahkan mereka sudah terbuka begitu ya. Tapi Indonesia yang kemudian semula begitu dalam tanda kutip percaya diri gitu ya, tidak akan masuklah COVID-19 ini karena perizinan di Indonesia susah, kata Menko Ekuin. Dan ada yang mengatakan bahwa tidak akan masuk karena makanan kita adalah nasi kucing gitu ya. Ada yang kemudian bahkan dengan santainya menyikapi COVID-19 dengan goyangan TikTok gitu. Dan inilah sekarang terjadi. Ketika kemudian hari ini sejak kemarin kita mendengar ada tidak kurang dari 44 negara menyatakan menutup pintunya bagi warga negara Indonesia. Indonesia masih begitu luar biasa hati menerima secara terbuka tenaga kerja asing dari China.
sebagian kepala daerah bahkan mengatakan kami butuh mereka, kami butuh devisa, dan mereka mengabaikan apa yang belakangan menjadi kesadaran Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kesehatan warga adalah kuncinya, ekonomi adalah berikutnya. Sesudah 6 bulan semuanya diabaikan tentang masalah kesehatan ini. Inilah sebagian peta yang terjadi dalam konteks COVID-19 dan temanya sangat bagus. Bersatu melawan pandemi. Itu artinya kita tidak lagi hanya bicara tentang Indonesia, karena kalau kita bicara tentang pandemi berarti ini sudah satu kondisi yang bersifat global. Dan ya syukurnya dalam konteks Gontor, ya alumni Gontor juga sudah mengglobal. Ada yang menjadi duta besar di mana-mana, ada yang belajar di seluruh dunia. Bahkan santri Gontor sendiri juga ada yang berlatar belakang dari beragam negara. Jadi wajar kalau santri Gontor melalui majalah Gontornya berbicara dalam konteks dan dalam skala global dalam konteks pandemi, karena memang seharusnya penyelesaian masalah pandemi ini memang harus dikerjasamakan secara global, karena permasalahannya tidak berhenti pada satu kawasan, satu daerah, tapi dia sudah kait-mengkait, berjalin berkelindahan. Bahkan kalau orang bicara tentang masalah vaksin sekalipun, ini juga lagi-lagi adalah pendekatannya global, karena tidak mungkin diselesaikan dari satu daerah. Faktanya dalam konteks Indonesia, kita di DPR sangat mengkritisi anggaran untuk penelitian untuk vaksin ini hanya 5 miliar. Padahal yang kemarin diberikan untuk kartu prakerja itu saja 5 triliun. Padahal apa gunanya kartu prakerja itu? Hanya menghadirkan penghambur-hamburan dan potensial terjadinya korupsi yang dilindungi dengan atau ditutup supaya tidak dibuka, ya, dengan dibuatnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang nomor 2 tahun 2020, dan itu tetap bisa disahkan karena hanya ada satu fraksi yang menolak, yaitu antum tahu sendirilah fraksi apa yang menolak, saya nggak perlu sebut nanti kira kampanye. Coba kalau misalnya fraksi seperti itu ada 7 gitu tertolak, tapi karena rakyat kemarin hanya memberi suara untuk hanya satu fraksi ini, ya begitulah jadinya. Saya mengatakan bahwa ini masalah bahkan vaksin pun juga pendekatannya adalah harusnya pendekatan global, dan memang begitulah nyatanya. Sehingga ya, Indonesia sekarang ini bahkan saya kritik secara terbuka di berbagai media, jangan sampai kita menggandaikan kedaulatan kesehatan warga ketika Indonesia hanya menggantungkan kepada China, pada Sinovac, dan bahkan aneh sekali ini vaksin ini belum diproduksi dan belum teruji klinis secara sukses di Bandung, tapi pemerintah sudah membayar DP 3 triliun rupiah. Itu bagaimana kalau ternyata hasilnya negatif? Bagaimana kalau ternyata nanti gagal? Belum lagi dalam konteks kita di pesantren dan umat Islam yang adalah mayoritas di Indonesia, mayoritas konsumen di Indonesia, tentu kita sangat mementingkan faktor kehalalannya. Karena tidak bisa, saya kira sih kita berlindung di balik ini darurat bagaimana? Ini sudah berbilang 6 bulan lebih, masa masih darurat. Nah, kalau kemudian ternyata faktor halalnya juga tidak bisa dipenuhi, itu uang berbilang katanya anggarannya sekitar 33 triliun malah. Sekitar 30 triliun itu nanti bagaimana? Sekali lagi saya mengatakan bahwa pendekatan global untuk kemudian atau pendekatan lintas negara, lintas profesi, ini memang menjadi amat sangat dipentingkan untuk kita berkontribusi, karena sekali lagi ini masalah COVID-19 sudah menjadi pandemi dan tidak lagi sekedar bencana nasional yang disebut darurat kesehatan nasional sudah mengglobal. Tapi oke lah. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh alumni Gontor bersatu melawan COVID-19 atau bersatu melawan pandemi? Pertama, menurut saya apa yang diungkapkan di Gontor menjadi amat sangat relevan ketika ungkapannya adalah fi ayyi ardin tatau fa anta mas'ulun an islamiha. Tentang keislaman dan atau karenanya tentang keselamatan, karena kan Islam juga artinya adalah asilmu wassalamu wassalamat. Di sana ada keislaman, tapi di sana juga ada keselamatan, di sana ada ketunduk patuhan kepada nilai gitu, Allah Subhanahu wa taala tentu. Nah, bagaimana kita kemudian menghadirkan kesatu paduan untuk kemudian menghadirkan keislaman? Nahnu mas'ulun an islamiha tadi itu, an salamatiha, an silmiha wa salamiha. Maka dimanapun alumni di Gontor berada, rasa ini, tanggung jawab ini harus hadir gitu ya.
Saya yakin kita tidak termasuk kelompok Jabriyah yang mengatakan bahwa kita tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di Gontor kita takut pada Qismul Amni. Takut juga pada Mahkamah Allah gitu kan. Ya, jadi kita bukan Jabriyah. Ya, kita fahamlah mana makna takut pada Allah dan mana yang kemudian kita harus melakukan sekian banyak ijtihad, mujahadah, bahkan juga tadhiyah gitu ya, dan ijtihad untuk menghadirkan upaya untuk menghadirkan kesembuhan, keselamatan, baik diri maupun lingkungan, termasuk juga menghadirkan vaksin itu. Jadi di titik ini menurut saya penting betul menghadirkan kesadaran. Fi ayyi ardin tatawfa anta mas'ulun an islamiha, an silmiha, wa salamiha, wa salamatiha. Sesuai dengan makna Islam itu sendiri. Maka masih ketika kemudian kesadaran ini kita hadirkan dan kita paham, kita memakai akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, yang dimana sahih, yang itu artinya adalah perlu ada usaha, perlu ada kasab, perlu ada ikhtiar, perlu ada maksimalisasi apa yang bisa kita lakukan. Tidak hanya Jabriyah saja dan kemudian kita mengatakan takut kepada COVID-19 artinya syirik. Ya itu sih akidahnya perlu dipertanyakan malah kalau ada yang mengatakan begitu. Kita takut kepada COVID-19 bukan berarti kemudian syirik, tapi kita khawatir seperti ketika Allah mengatakan la takhaf, ketika Allah mewahyukan dan itu sampai Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tentu Rasulullah tidak syirik ketika beliau mengatakan begitu. Bahkan ketika Nabi Musa diutus ke Fir'aun pun juga ungkapannya juga sejenis semacam ini. Saya mengatakan sekali lagi bahwa menghadirkan perasaan bahwa kita bertanggung jawab untuk menghadirkan keselamatan dalam konteks Quran, hadis, dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah menjadi amat sangat dipentingkan. Supaya dengan cara itu maka kita semuanya keluarga besar Gontor ini tadi tidak menjadi bagian dari yang justru menghadirkan perilaku beragama yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, tapi malah kemudian menghadirkan hal-hal yang membawa dan bisa menghadirkan apa yang disebut sebagai klaster-klaster baru. Kemarin dalam rapat dengan Kementerian Agama, saya termasuk mengkritisi karena Menteri Agama hanya menyebut klaster itu adalah pondok pesantren. Ya, tidak menyebut klaster itu juga adalah seminari misalnya, seminari battle di Petamburan itu klaster. Seminari di Bandung juga klaster. Jadi saya mengatakan supaya tidak kemudian menghadirkan fitnah baru ketika kemudian sebagian orang yang Islamofobia, yang pesantrenfobia, yang hafidfobia, yang hijrahfobia, yang good looking fobia gitu ya. Sampai jangan mereka mendapatkan semacam peluru baru untuk kemudian nyalah-nyalahkan dan memfitnah. Jadi menghadirkan Islam yang Rasulullah contohkan, bahkan Rasulullah saja kemudian berikan contoh firaraka minal majzumi firaraka minal asad. Lari, jauhi dari majdum, dari orang yang terkena judam, terkena wabah, terkena virus, sebagaimana Anda lari meninggalkan harimau. Itu kan bentuk bukan Jabriyah, itu bentuk, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bersatu padu menghadirkan pemahaman bahwa ini adalah masalah yang harus kita selesaikan dan kita bisa berperan di dalamnya menjadi sangat dipentingkan. Dan saya yakin akidah kita di Gontor adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan akidah Jabriyah. Begitulah yang kita pelajari dalam kitab, dalam Usuluddin maupun juga dalam kajian-kajian akidah yang ada di Gontor. Nomor 2, dalam konteks ayat-ayat atau antara maslun Islamiyah itu juga, maka masing-masing alumni Gontor di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentu saja di dalamnya, dalam seluruh profesi di mana mereka berada, haruslah menjadi bagian daripada kontribusi menghadirkan solusi mengatasi pandemi ini. Mengapa? Karena ya alhamdulillah alumni Gontor ya banyak yang mendirikan pesantren, bahkan pesantren dari alumni Gontor dan anaknya alumni Gontor, ya, cucunya pesantren Gontor sudah sekitar 1.000 pesantren. Dan itu ada di seluruh Indonesia, dan bahkan sebagian ada di luar Indonesia. Kalau masing-masing pesantren menjadi agen untuk menghadirkan pemahaman yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang solutif, yang kontributif, yang aktif, kemudian menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga masyarakatnya, menyebarkan perilaku hidup yang sehat, menyehatkan, dan seterusnya, maka dari pesantren-pesantren ini saja sudah menghadirkan klaster-klaster, bukan penyebaran COVID, tapi klaster-klaster untuk menghadirkan solusi terhadap masalah COVID. Ini saya kira penting untuk dimaksimalkan juga.
Belum lagi kemudian keberadaan daripada IKPM di seluruh Indonesia. IKPM sudah ada. Kalau kemudian alumni melalui IKPM-nya kemudian melakukan tindakan-tindakan ini, maka itu menjadi bagian dari kontribusi yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan alumni Gontor pun juga sekarang berada dalam beragam profesi yang luar biasa banyaknya. Ada yang menjadi pengusaha, Forbes ya, ada yang kemudian alumni yang berhimpun dalam kedokteran gitu. Kalau kemudian mereka dalam organisasi mereka masing-masing pun juga melakukan perannya, saya yakin itu juga akan menjadi kontribusi yang sangat luar biasa. Tentu alhamdulillah sejauh yang saya dengar sampai hari ini para alumni dalam ikatan dokternya alhamdulillah belum ada yang, dan mudah-mudahan tidak akan ada yang syahid karena COVID-19. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan bahkan bisa berkontribusi maksimal untuk menghadirkan kesembuhan dan penyembuhan. Dan bahkan kalau dari alumni Gontor nanti ada yang kemudian bisa menjadi peneliti utama menghadirkan vaksin, wah itu akan luar biasa. Yani vaksin tidak jaihat corona, sinaat atau intaj khirij Ma'had Darussalam Gontor. Oh itu akan luar biasa. Oh, keren itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa gitu ya. Sekalipun itu Pak Mas ini memerlukan keahlian yang panjang. Saya mengatakan bahwa keahlian daripada para alumni yang beragam-ragam, profesi yang beragam-ragam dalam tadi apakah sebagai pebisnis, sebagai pengajar, pendidik, termasuk juga sebagai aktivis dalam bidang kesehatan, itu juga penting untuk dimaknai sebagai kontribusi yang bisa diberikan secara maksimal. Bila itu kemudian dikoordinasikan, dita'awunkan begitu, akan menghadirkan sinergi yang sangat luar biasa. Jadi Forbes-nya kemudian membackup dari sisi materinya begitulah ya. Kemudian para gurunya, para gurunya, ya, para kiai-kiainya di pesantren alumni Gontor itu, kemudian bergabung juga dengan IKPM-nya, kemudian pun juga tadi bergabung juga dengan para dokter-dokternya. Wah ini sudah sebuah farik amal ra'i mumtaz, sebuah grup kerja yang sangat luar biasa. Dan apalagi bila kemudian juga bisa disambungkan dengan, ya alhamdulillah alumni Gontor ada yang menjadi bupati, ada yang jadi gubernur, maaf sebelumnya ada bupati, ada jadi wali kota, mudah-mudahan nanti akan ada yang jadi gubernur, nanti mungkin akan ada yang duta besar sudah banyak, mungkin akan jadi menteri juga sudah, kalaupun pada periode ini tidak ada ya, tapi yang mengatakan bahwa alumni Gontor di beragam tempat itu ada, termasuk yang menjadi anggota DPRD, cukup banyak anggota alumni Gontor di DPRD, di DPR juga, termasuk juga di MPR. Nah, saya mengatakan dalam pengalaman saya di DPR ya, banyak sekali yang sesungguhnya bisa dikerjakan untuk membela dan berkontribusi untuk menghadirkan dalam tanda kutip ya solusi terhadap masalah ini, sekalipun tentu tidak semuanya, karena yang paling utama dalam konteks semuanya tentu adalah eksekutif dan itu adalah negara. Tapi dalam beberapa pengalaman terakhir misalnya kita bisa mendorong agar pemerintah betul-betul memberikan peduli dan perhatiannya kepada pesantren misalnya atau kepada warga untuk kemudian menghadirkan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin salah satu yang menurut saya sih fenomenal adalah, sekalipun tidak banyak orang yang tahu, tapi begini, hampir saja Indonesia ini terjebak dalam resesi yang sangat-sangat luar biasa, dalam inflasi ya sangat luar biasa, yaitu ketika ada banyak pihak yang mengusulkan agar Indonesia dalam rangka mengatasi COVID-19 ini kan perlu uang, karena utang ke sana sini juga sudah susah gitu ya. Indonesia mencetak uang sendiri saja, mencetak lagi uang rupiahnya. Ada yang mengusulkan 600 triliun rupiah, ada yang mengusulkan 1.000 triliun rupiah. Usulan sangat banyak dari ketua badan anggaran, dari beragam partai, dari beragam tokoh. Seolah-olah kalau itu kemudian dilakukan, maka di tangan pemerintah Indonesia, di tangan Indonesia ada uang cash berbilang ratusan triliun jumlahnya yang kemudian seluruh masalah bisa selesai. Padahal faktanya secara ekonomi kalau itu dilakukan maka yang akan terjadi adalah inflasi, bahkan hiperinflasi. Karena uang Indonesia akan menjadi tidak ada harganya, nilainya sangat tinggi tetapi nominalnya sangat tinggi tapi nilainya sangat rendah. Hanya ada satu yang menolak itu. Ya, kami di partai kami sangat terbiasa kami untuk bermusyawarah, untuk kemudian memutuskan, untuk menyampaikan pendapat.
Dari sampaikanlah pendapat itu dari fraksi kami. Ini mohon kami bukannya kaminya Pak Din Samsudin ya, ini lain lagi nanti. Jadi fraksinya Hidayat lah itu sebut aja. Yeah. Terus sebutkan partainya nanti di kampanye. Kami lagi. Sahabat saya dari fraksi saya itu kemudian menyampaikan secara terbuka hasil daripada permusyawaratan kita agar itu ditolak dengan alasan bahwa itu bukan penyelesaian masalah, itu justru akan menjebak Indonesia pada kubangan masalah. Itu akan menghadirkan Indonesia menjadi seperti negeri Zimbabwe yang uangnya nilainya sangat tinggi, nominalnya sangat tinggi tapi nilainya sangat rendah. Dan alhamdulillah itu menjadi keputusan dan sikap dari OJK, dari Bank Indonesia, dan Indonesia tidak jadi mencetak uang. Kita menyelamatkan Indonesia dari inflasi yang sangat luar biasa itu. Dan berikutnya misalnya kemarin baru saja kita di Komisi 8 menyampaikan kritik yang luar biasa, amat sangat keras dan tegas kepada Menteri Agama, karena Menteri Agama menyalahi kesepakatan dengan Komisi 8, yaitu tidak boleh melakukan pemotongan berapapun terhadap bantuan operasional pendidikan bagi pesantren, bagi madrasah di bawah Kementerian Agama dalam rangka membantu mengatasi masalah COVID-19. Sudah disepakati. Kemarin ketika terjadi realisasi bantuan, ternyata terjadilah pemotongan per siswa Rp100.000. Itu akumulasinya bisa mendekati sekitar 900 miliar rupiah. Kita kritik sangat keras, kita tolak sangat keras, dan bahkan kita ancam Komisi 8, kalau ini tidak dikembalikan, ini berarti mengkhianati, ini melukai umat, gitu. Dan kita tidak akan membahas anggaran dengan Kementerian Agama. Ya alhamdulillah akhirnya Menteri Agama menyepakati untuk mengembalikan potongan ini. Tapi ini kan mengerikan. Bagaimana mungkin negara kemudian di tengah kondisi kayak gini malah solusinya adalah memotong anggaran yang disepakati Komisi 8 tidak dilakukan pemotongan. Saya mengatakan bahwa itu salah satu bagaimana di tempat kita masing-masing mengkoreksi supaya tidak terjadi kebijakan yang menyimpang, supaya kemudian kebijakan yang ada justru bisa dilaksanakan untuk mengatasi COVID-19. Misalnya juga ini kan sudah lebih dari 104 dokter yang insya Allah gugur sebagai syuhada gitu ya, yang muslim tentunya. Sekalipun ada dari partai yang mengatakan nggak percaya, dia lebih percaya dengan data katanya yang gugur hanya 30 orang. Ini partai yang kemarin lagi ramai juga itu terkait dengan Sumatera Barat. Tapi bagaimana hanya 30, namanya jelas kok 104 orang itu by name, by address semuanya ada, kok bisa-bisanya gitu. Nggak percaya. Bisanya nggak percaya. It's okay. Tapi yang kemudian menarik adalah dalam rapat dengan Komisi 8, BNPB itu atau waktu itu Gugus Nasional Menangani COVID-19 menyampaikan dalam rapat dengan kami pada bulan Juli bahwa setiap dokter yang syahid, yang gugur dalam rangka melaksanakan tugas mengatasi COVID-19 akan diberikan santunan 250 juta per orang. Besar jumlahnya, tapi kalau kemudian kita lihat bahwa itu terkait dengan dokter yang wafat, dan sebagiannya bahkan guru besar, spesialis yang sangat langka. Aduh, itu nilainya entah berapa ratus miliar itu untuk bisa menghadirkan tokoh semacam ini. Ini hanya dihargai 250 juta. Itu pun belum dilaksanakan. Dan bahkan ketika dulu Pak Jokowi bulan April sudah menyampaikan bahwa setiap dokter yang bertugas mengatasi COVID-19 akan mendapatkan insentif tambahan. Kalau dia spesialis 15 juta, kalau yang lain 1 juta, berapa lagi. Itu pun juga tidak sepenuhnya terlaksana, sehingga banyak dokter di Manado, mereka masih kuliah, mereka kemudian berhenti kuliah karena tidak punya uang untuk bayar kuliah, karena dana insentif ternyata tidak dibayarkan, dan mereka tidak bisa bekerja di mana lagi. Dan nah, kami di Komisi 8 kemarin tegas saya sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah harus dilaksanakan.
dan ada komitmen untuk segera melaksanakan. Saya mengatakan sekali lagi bahwa dimanapun kita berada, apakah kita di DPR, di DPRD, di pesantren, sebagai dokter, sebagai profesional, menjadi pebisnis, sesungguhnya semua kita bisa melakukan yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi mengatasi masalah COVID-19 ini. Apalagi kalau tadi dengan semangat fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun islamiha, dengan pemaknaan daripada Islam yang tadi ya hasil masalah itu, maka itu akan sesuatu yang luar biasa. Jadi menurut saya ini terakhir yang saya sampaikan, karena mohon maaf setelah ini saya akan pamit karena akan ada rapat lanjutan di Komisi 8 DPR kali ini dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan saya akan mengkritisi terkait dengan kok tidak ada pernyataan dari Bu Menteri ketika 350 anak Indonesia menjadi korban pedofilia dari seorang pedofil dari Perancis. Sama sekali tidak ada pernyataan. Mau saya kritik kemarin Pak Menteri Agama bahwa beliau hanya bicara tentang masalah radikalisme dikaitkan dengan screening di ASN, yang dikatakan bahwa ASN harus steril dari radikalis, dan ciri dari radikalisme itu adalah tadi good looking, kemudian aktif di masjid, hafid Al-Quran, bisa bahasa Arab, punya alumni Gontor, semuanya tertutup. Oke. Alumni Gontor bisa bahasa Arab, hafid Al-Quran, sekalipun baru juz 30 atau surah Qul huwallahu ahad 3 kali. Tapi ya, semuanya good looking gitu ya, Masya Allah, jami'an gitu kan. Nah, ini kan, tapi Menteri Agama sama sekali tidak bicara tentang masalah radikalisme LGBT, radikalisme pedofili, radikalisme komunis, radikalisme separatis, radikalisme liberalis, radikalisme kapitalis, sama sekali tidak disentuh. Bahkan baru saja kan beliau kemarin mengelak dengan mantan itu, pembicaraan saya di internal forumnya Kemenpan RB, tapi kok kemudian terpublikasi. Ya, harusnya saya sampaikan, harusnya dimanapun kita bicara, yang kita bicara itu adalah kebenaran. Jangan kalau kita di forum tertutup ngomongnya A, di forum terbuka ngomongnya B, itu sih nggak bisa dirujuk. Dimanapun kita berada, yang mungkin bedakan hanya metodologinya, tapi kontennya harusnya sama. Tapi terutama sekali, kalau di Menpan RB tentu kalau bicara radikalisme pasti tidak hanya terkait dengan masalah kaitannya dengan agama, adalah apalagi agama tertentu, pasti dalam konteks negara. Radikalis dalam konteks negara itu harus dikoreksi, dan negara jelas menyebutkan tentang radikalis yang terlarang itu adalah komunis, liberalis, kapitalis, termasuk tadi LGBT, tekstasek 6 kali ratusan yang tertangkap di Jakarta, Menteri Agama tidak menyebut sama sekali. Tadi yang dinikahan oleh pedofili 350 anak-anak dimakan oleh pedofili dari Perancis, sama sekali nggak disebut. Termasuk yang dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu mengeluh bahwa belakangan ternyata ada kecenderungan baru di kalangan ASN, yaitu apa? Poliandri. Mengerikan sekali. Ketika poligami dipermasalahkan dan dipersulit, tapi bahkan poliandri dianggap sebagai satu tren yang sedang terjadi, sekalipun juga disesalkan. Tapi yang saya sesalkan lagi adalah Pak Menteri Agama ketika bicara di Kementerian Agama, Kemenpan RB yang mengeluhkan tentang poliandri, yang itu adalah bentuk pengejawantan daripada ideologi radikalis yang anti agama gitu ya, sama sekali juga tidak beliau sebut. Jadi, saya kalau boleh disebut ya, mewakili antum semuanya di DPR untuk menyuarakan hal semacam ini, bagian daripada tadi fi ayadin tatau fa anta mas'ulun an islamiha. Kalau kemudian maksiat ini kemudian ada di mana-mana, dan kemudian bahkan akhlak itu kemudian jadi hilang, kan kita ingat jadi mahfudzat, kan kita menjadi ingat dengan mahfudzat kita dulu. Ungkapan daripada Abdul Syara Syauqi Beg ketika beliau mengatakan bahwa innamal umam al akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat kata saya itu diukur dengan akhlaknya. Kalau akhlaknya lewat, ya umatnya juga lewat. Inilah saya memaknai tentang fi ayyi ardin tatau fa anta mas'ulun islamiyah itu dalam konteks semacam itu, dan dipentingkan kemudian berikutnya adalah ta'awun antara kita semuanya, dan memahami bahwa kita di masing-masing tempat di mana kita berada, kita punya mas'uliyah, dan kita bisa melaksanakan mas'uliyah itu semaksimal yang bisa kita lakukan dengan saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan. Insya Allah kita bisa memberikan kontribusi. Pesantren bisa memberikan kontribusi, Gontor bisa memberikan kontribusi, dan jangan difitnah pesantren hanya sebagai klaster penyebaran COVID-19. Itu tidak benar.
Itu hal yang harus kita koreksi, dan saya melakukan peran koreksi itu langsung dengan yang bersangkutan, dengan menterinya, tidak hanya dari luar dan atau tidak hanya dari jauh, kami sampaikan secara langsung, sekalipun juga secara virtual ya, karena memang kondisi COVID-19 yang terjadi. Apa responnya, Ustaz? Iya, beliau menyampaikan, ya saya terima kasih, seluruh masukan kami terima, ya selalu akan jadi begitu. Tapi ada sebagian yang kalau karena langsung terkait dengan angka, atau terkait dengan angka yang 100.000 tadi itu, dan pengembalian pemotongan bos tadi itu, dia menyampaikan akad dan harus segera dikembalikan. Dan saya sampaikan bahwa pengembalian itu harus dilakukan dengan betul-betul, dengan jujur, dengan transparan, dan harus dilaporkan dalam pertemuan dengan DPR ke depan. Jangan sampai kayak yang kemarin, setuju, oke, tapi ternyata di lapangan tetap terjadi pemotongan. Kita tidak ingin itu terulang kembali, dan mohon doa dari antum semuanya, dan kita saling mendoakan juga agar kita di masing-masing tempat di mana kita berada, kita bisa melaksanakan amanah dan tanggung jawab kita untuk menghadirkan Islam. Selamat, salam, silem daripada komunitas di mana kita berada. Barakallahu fikum jami'an, walafu minkum. Kalau kita alumni Gontor dari latar NU akan mengatakan bahwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalau kita latarnya dari Muhammadiyah akan mengatakan nasrun minallah. Kemudian kita aktif di HMI, kita akan mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahan dulu, jangan live dulu. Kita nanti mau foto, tapi ini karena kesempatannya sangat mahal. Saya berikan kesempatan mungkin satu pertanyaan ke para peserta di sini terkait repot-repot mas aku dolan ini Ustadz Hidayat gitu kan. Jadi mungkin Ustadz Emnis atau siapa yang ingin bertanya. Tapi sambil ini ya, saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat tadi. Keywordnya kan sebenarnya tanggung jawab dan hadir sesuai dengan kompetensi, keahlian para alumni masing-masing dalam konteks melawan COVID ini. Tapi kalau kita kemudian sinergi ya, sinergi kolaborasi gitu ya, bahasa yang sering dipakai. Tapi yang sering dikatakan para ahli kan gini, Ustaz. Kalau pemerintah itu tugasnya 3T. Ini kita dalam konteks melawan pandemi COVID-19. Tugas pemerintah 3T, tugas masyarakat 3M. Nah, di sisi pemerintah 3T ini mungkin banyak yang belum maksimal, mungkin Jakarta atau Sumatera Barat yang cukup terlihat gitu, atau Jawa Barat gitu ya. Nah, dari sisi masyarakat 3M ini kan menjadi problem karena kita sering melihat di lapangan itu orang tidak memakai masker, orang berkerumun, bisnis dan jarak itu sudah tidak begitu dipedulikan. Ya semuanya dibuka gitu, Ustaz. Jadi apalagi sekarang Jakarta sudah membuat PSBB kembali total seperti ini. Nah, kira-kira kalau menurut Ustadz Hidayat itu peran alumni dalam konteks mengubah perilaku 3M ini seperti apa? Karena kalau berdasarkan para ahli juga, kalau misalnya ini tidak dilakukan selama vaksinnya itu belum ditemukan, maka vaksin kita dalam tanda petik kan perilaku hidup sehat gitu, atau kalau dalam Ibnu Hajar Asqalani kan disampaikan juga hal seperti ini. Kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh alumni untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang awalnya berkerumun menjadi tidak berkerumun, dari yang awalnya masker tidak pakai masker menjadi pakai masker dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa, Ustaz? Ya, kita itu kan sesungguhnya juga berada di satu komunitas negara yang mengenal apa yang disebut dengan paternalisme ya. Jadi kita itu satu komunitas, satu bangsa yang sangat berujuk kepada dan mengikuti laku daripada para patron, daripada para pemimpin, daripada para petinggi, daripada para tokoh. Gitu. Nah, apa peran kita? Menurut saya salah satu peran kita adalah kalau kita menjadi tokoh, jadilah Anda tokoh yang bisa diteladani dan kemudian bisa tampil atau dilihat di publik bahwa Anda memang melakukan apa yang diteorikan tadi, apakah 3T atau 3M. Tapi Anda memang bisa dirujuk untuk bisa menjadi teladan. Dan hendaknya itu kemudian terkomunikasikan secara lebih meluas sehingga keteladanan itu pun juga kemudian bisa menyebar dan kemudian bisa menjadi arus umum keteladanan sehingga kemudian bisa menghadirkan masyarakat yang lebih gampang untuk kemudian diajak untuk menjaga jarak, untuk menggunakan masker dan lain sebagainya itu. Sebab kalau kemudian para patron, para tokoh ini kemudian tidak melakukan apa yang selalu mereka pidatokan, kan
rakyat selalu mendengar nih pidato. Selain yang kemudian bertabrakan gitu ya, ada yang mengatakan resesi, ya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh mudik, ya, ada yang mengatakan yang boleh ada pulang kampung, ada yang segala macam lah. Rakyat kan menjadi kebingungan ya, termasuk kemudian karenanya mereka tidak bisa membuat satu kesimpulan yang mudah. Jadi ini mengatasinya bagaimana ketika mereka melihat justru para pemimpin yang mestinya memberikan satu contoh, maklamah, satu guidance begitu ya tentang bagaimana seharusnya mengatasi masalah ini, justru malah menghadirkan kebingungan. Jadi menurut saya para alumni dalam konteks ini penting untuk terus-menerus ya, kalau mereka tokoh, jadilah tokoh yang bisa dirujuk dan diteladani dalam konteks bagaimana mengatasi COVID-19. Okay. Kalaupun Anda juga tokoh, Anda juga bisa mengkritisi dan berikan masukan para tokoh yang lain dan mengingatkan mereka untuk mereka betul-betul melakukan perannya sebagai tokoh yang dirujuk, supaya dengan cara itu maka mudah mengajak masyarakat untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum dan ketentuan-ketentuan keharusan terkait dengan masa COVID-19. Tanpa ini juga menjadi susah. Yang terakhir menurut saya sih, apapun kondisinya, saya kira ketika kemudian mungkin ya, mohon maaf, mungkin banyak masyarakat yang kurang menjadi leleh luweh, menjadi kelas kulusnya muhim gitu ya. Muhim ana nafsi sahihul badan dan seterusnya. Ya menurut saya memang pada ujung akhirnya kita berharap maksimal kepada negara, karena memang itu adalah kewajiban negara untuk dilaksanakan, karena negara itu dihadirkan bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk menjadi membuat membingungkan rakyat, bukan untuk membuat keresahan rakyat, bukan untuk membuat rakyat menjadi. Tapi negara itu dihadirkan adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, menjaga kehidupan bangsa. Itulah tugas negara, dan untuk itu negara diberikan anggaran, diberikan kewenangan, diberikan bahkan sebagian anggaran dipakai untuk membiayai influencer gitu ya. Mungkin influencernya nggak cukup. Walhasil harusnya negara itu memang, tapi ketika kemudian negara dipersepsikan sibuk sendiri, menurut saya apapun pada ujung akhirnya rakyat juga tetap yang harus kemudian menyelamatkan diri mereka, dalam konteks para alumni. Menurut saya para alumni bisa terus kemudian menghadirkan perannya, mencerdaskan masyarakat. Sudahlah, tutup mata dari yang lain-lain yang Anda mungkin merasa tidak layak untuk dijadikan rujukan dan atau tidak menghadirkan solusi. Sudahlah, mari bareng-bareng kita menyelamatkan diri, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan lingkungan dari COVID-19 yang menjadi kemana-mana. Kalau kemudian saya yakin sih ini ibaratnya adalah seperti tetap saja dalam konteks yang disebut dalam ungkapan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita tidak mau ya COVID-19 juga nggak bisa masuk. Tapi kalau kita membuka diri, membuka untuk kemudian COVID-19 itu masuk, ya jadilah itu bisa masuk. Tapi kalau kita betul-betul melaksanakan beragam langkahnya, China misalnya terkait dengan melakukan mengokohkan keimanan ya, mengokohkan keyakinan kita, tidak gampang panik gitu. Kemudian kita menjaga jarak gitu ya. Kemudian kita mengkonsumsi konsumsi yang sehat ya, vitamin dan seterusnya. Maka sesungguhnya masing-masing kita akan mempunyai imunitas yang kemudian menjauhkan. Tapi tentu ini bukan pilihan awal, tapi ini pilihan terakhir yang barangkali bisa dilakukan. Tetap saja, dan saya melakukan peran itu di DPR, dan kawan-kawan kami banyak juga melakukan peran ini, mengkoreksi dan mengkritik pemerintah ketika mereka tidak melakukan kewajibannya secara maksimal untuk betul-betul melaksanakan ketentuan di alinea keempat Undang-Undang Dasar untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh warga bangsa Indonesia. Karena ini sangat berbahaya. Kita di mana-mana ditolak, tapi malah pemerintah Indonesia seperti melalui Menko Maritimnya seperti bahkan membela mati-matian, membentangkan karpet merah untuk datangnya tenaga kerja asing dari China. Padahal jelas itu adalah tempat negara awal di mana kemudian virus ini berada, tanpa kemudian melakukan persyaratan untuk kemudian terjadinya pembatasan dan eliminasi terkait COVID-19 tidak sepenuhnya dilakukan dengan terbuka dan dengan teruji, sehingga ya beginilah kondisinya. Saya mengatakan sekali lagi bahwa ya ada dua jalur yang harus kita lakukan secara maksimal. Pertama pada tingkat para tokoh yang menjadi keteladanan penting untuk itu dimaksimalkan upaya mereka dan sekaligus keteladanan mereka, dan mengingatkan pemerintah untuk betul melaksanakan kewajibannya terus harus dilakukan, karena kita tidak bisa membiarkan warga melakukan pertarungan sendiri melawan COVID-19 yang sangat berat ini. Tapi apapun juga
Kan kaidahnya tentu la yukallifu nafsan illa wus'aha la ma kasat ma 'alaiha maktasaban. Kita harus melakukan maksimal yang bisa kita lakukan. Menunggu yang lain ya kalau bisa ditunggu, kalau ternyata nggak bisa hadir juga, kerjakan bisa kita kerjakan sambil kita terus-menerus mengingatkan agar pemerintah melakukan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, clear. Keteladanan dan dari kita masing-masing untuk disiplin melaksanakan 3M. Ustadz Emnis, ada yang mau disampaikan sebelum Ustadz Hidayat live? Baik, Pak Lukman Syukran. Assalamualaikum Ustadz Hidayat. Allah khair. Wallahu mu'inukum insyaallah. Amin insyaallah. Pertama terima kasih atas kesediaan antum di dalam mengisi ataupun membuat opening speech di virtual Majalah Gontor. Ada beberapa hal tadi yang perlu saya ingin tanyakan lagi. Yang pertama itu mengenai sebetulnya bagaimana kebijakan pemerintah kita ini di dalam mengatasi COVID yang betul-betul bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, karena memang masyarakat Indonesia ini itu adalah umat Islam. Karena memang kalau kita melihat ada sebuah ambigu itu, Ustaz, dalam pengertian di saat kita lagi kesulitan menghadapi COVID, di lain pihak ini pejabat-pejabat termasuk Menteri Agama itu memberikan isu-isu yang mungkin tidak mengarah kepada penyelesaian COVID, sehingga tidak ada sebuah langkah yang terpadu gitu, Ustaz. Sehingga seperti Menteri Agama bicara tentang good looking, hafiz Quran, kemudian disamakan dengan Snok Hagronya, ini kan sama dengan Al-Qiyasu ma'al Farik batil gitu. Jadi sebetulnya yang dipertanyakan apa kiranya kebijakan-kebijakan yang memberikan sebuah solusi untuk menyelamatkan anak bangsa terhadap bahaya COVID-19 ini, karena memang banyak sekali keberhasilan di negara-negara yang lain gitu. Sementara kita ini bertambah mengkhawatirkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menarik itu tadi masalah vaksin. Ya, masalah vaksin ini memang banyak dipertanyakan. Mengapa? Karena memang hal-hal yang mengkhawatirkan, misalnya masalah halal atau haramnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga kalau kita melihat dari vaksin ini kan sebetulnya bukan China saja yang memproduksi. Ada Rusia, ada Amerika, gitu kan. Kok sekarang di Cina ini kita sudah membayar DP sekitar 3 triliun. Ya, tadi dijelaskan. Ya, nah jadi kira-kira ini apakah tidak bisa kita menggali gitu, Ustaz? Kan kita ini sumber obat gitu loh kan, jamu kita, ini kita itu kan banyak. Kenapa kok ada setiap teman-teman yang ahli di bidangnya itu langsung diklaim dan itu dipidanakan? Jadi ini yang dua pertanyaan. Syukran kasiran ala auqatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan terakhir itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Saya Ustaz Emnis, jazakallahu khair. Wa in kana al-ijabah mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il gitu ya. Masyaallah. Beliau senior saya loh, jangan lupa itu. Beda berapa angkatan, Zat? Kalau nggak salah 3 ya. Saya 76, Ustaz. Iya, saya 778. Dua angkatan, dua tiga angkatan. Baik. Barakallahu fikum, San. Jadi oke, untuk yang pertama tadi susah saya jawabnya, Ustaz. Karena itu kan harusnya memang
negara itu kan kalau trias politika memang kan ya ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Tapi yang secara langsung mengurusi negara dan mendapatkan mandat dari rakyat dalam sistem demokrasi itu kan eksekutif. Nah, harusnya dan memang kalau rujuk pada pembuatan undang-undang dasar itu yang harus berada di garda terdepan menyelesaikan masalah ini memang ada eksekutif. Dengan pemerintah ya kepalanya namanya presiden gitu lah. Ini di banyak Twitter saat sekarang ini atau di media sosial media ya, banyak orang yang menyampaikan rindunya kepada Pak Jokowi untuk belusuan gitu loh. Maksudnya adalah untuk beliau itu berada di garda terdepan, memimpin betul-betul mengatasi masalah ini gitu. Sebab ketika kemudian beliau tidak lakukan itu dan atau kemudian dia serahkan dibikin gugus, dibikin kemudian semuanya centang perenang di tingkat lapangan gitu. Dan beliau sepertinya ya juga tidak menyelesaikan masalah. Terakhir saja ini masalah terkait dengan PSBB-nya Pak Anies yang terakhir sekali sudah sampaikan untuk dilakukan kembali. Ini sudah menghadirkan centang perenang. Ya, Prof. Iku sebagai Satgas COVID-19 setuju. Tapi ternyata Menteri Erlangga Hartarto ternyata tidak setuju. Ini kan mengingatkan dulu. Dulu ketika Pak Anies akan melakukan yang dengan apa namanya, kan Menko Maritim tidak setuju, kemudian Menteri Dalam Negeri lain lagi bicaranya, semuanya menjadi tentang perenang. Tapi Menhub yang sudah kena itu diperkirakan banyak orang beliau akan lebih hati-hati. Ternyata beliau juga menjadi bagian daripada yang menghadirkan keterbukaan lebih luas lagi di transportasi dan juga di pesawat terbang. Jadi kalau kemudian tidak ada yang eksekutif yang presiden dalam konteks ini, karena dialah memang yang orang nomor satu yang harus bertanggung jawab. Dan dia tidak melakukan peran ini dan kemudian membiarkan para menterinya bersilang pendapat dengan sesama menteri, kemudian pun juga menteri bersilang pendapat dengan gubernur. Ya ini terus mau bagaimana? Kami di DPR, kewenangan kami adalah mengontrol, mengkoreksi. Memang saya paham kalau banyak yang kecewa karena memang mayoritas daripada partai-partai dan atau fraksi di DPR itu adalah pendukung daripada pemerintah. Sekalipun pada tingkat praksisnya tidak semuanya juga akan begitu.
Otomatis yang tidak mendukung kan hanya yang di luar pemerintahan hanya ada 3 gitu ya, tapi satu sudah menyatakan dukung pemerintah, satu menyatakan seperti penyeimbang gitu ya, yang menyatakan secara terbuka sebagai oposisi kan hanya satu saja, hanya PKS. Dan kami hanya diberi kursi 50 saja oleh umat gitu ya. Akibatnya ya begini, kalau kami diberi 150 kursi saja, pasti kondisinya pasti berbeda gitu. Jadi saya mengatakan bahwa sekalipun ya ada kondisi di mana kemudian peran kontrol kami tidak sepenuhnya bisa dilakukan karena kondisi-kondisi yang tadi itu, tapi tidak berarti juga kami tidak bisa melakukan kontrol. Jadi saya katakan kita bisa mengkoreksi yang tadinya akan mencetak uang 600 triliun, 1000 triliun, jadi menjadi tidak bikin pencetak uang gitu. Dari yang tadinya memotong 100.000 per siswa, akumulasinya bisa menjadi 900 miliar, kemudian bisa menjadi terkoreksi. Ada yang terkoreksi, ada yang tidak terkoreksi. Tapi kalau kemudian suara yang mengkoreksi ini semakin banyak, dan itu bukan sekarang, itu mestinya adalah akibat daripada pemilu. Sebelumnya. Kalau pemilu kemudian bisa menghadirkan anggota DPR yang istiqomah, yang baik, yang peduli dengan rakyat, yang teruji, itu jumlahnya semakin banyak, ya tentu banyak hal bisa kita kerjakan. Jadi saya mengatakan bahwa ya inilah setelah kondisinya. Jadi menurut saya penting untuk tetap kemudian menyuarakan dan kalian yang berada di luar pemerintah, di luar kabinet, di luar DPR, yang berada di masyarakat. Suarakan saja hal yang kemudian bisa mudah-mudahan dengan cara itu bisa mengingatkan Presiden dan lain sebagainya untuk kemudian melaksanakan kewajiban secara maksimal. Nomor 2, menurut saya sih, karena kita dari pesantren dan kita adalah umat beragama, sangat penting untuk tetap juga menghadirkan peran doa itu. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya. Selain juga agar diselamatkan dari COVID-19, tapi juga disadarkanlah para pemimpin ini untuk kemudian melaksanakan kewajibannya dengan sebenarnya, untuk kemudian bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal untuk kemudian menyelamatkan Indonesia. Kita tidak pernah boleh meremehkan fungsi doa. Ketika Rasulullah mengatakan doa silahul mu'min, dan dengan doa beliau itulah kemudian Umar bin Khattab masuk ke dalam al-Islam, dan dengan masuknya Umar ke dalam Islam terjadi yang disebut sebagai al-Faruq, kondisi yang kemudian menjadi berubah. Nah, mengapa tidak itu juga harus juga kita maksimalkan? Bagian daripada, kalaupun doa kita belum terijabah sekarang, tapi itu kan ibadah yang sudah kita lakukan. Bagian daripada kewajiban yang sudah kita juga lakukan. Tapi ya itu bagian daripada yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting dilakukan memang adalah semua kita ya mengkoreksi dan atau kemudian pun juga mengingatkan. Dan sekarang akan ada pilkada, bagus betul, diingat betul itu. Jangan sampai memilih pimpinan-pimpinan kepala daerah yang tidak mempunyai komitmen untuk menyelamatkan rakyat, melaksanakan tanggung jawabnya, yang tidak peduli dengan umat. Ya itu harus betul-betul dicermati oleh umat, sehingga ketika mereka nanti memilih, mereka akan kemudian memilih pemimpin yang baik dan benar, sehingga nanti pemimpin itu akan melaksanakan kewajibannya, termasuk menyelamatkan umat dan rakyat dari COVID-19 yang orang memperkirakan ini akan panjang. Ya kalau pilkada 9 Desember nanti, ya berarti kepala daerah itu akan dilantik di awal 2021, artinya mereka akan tetap berkewajiban melaksanakan banyak hal pada periode di mana COVID-19 masih terjadi. Itu yang pertama. Baik, yang kedua tentang vaksin. Jadi memang ya saya juga sudah sampaikan berkali-kali tentang hal ini, penting betul untuk saya bahkan kritik saya adalah jangan gadaikan kedaulatan dan kesehatan rakyat kita untuk China, untuk Tiongkok. Harusnya Indonesia bahkan mempunyai kedaulatan kesehatan. Tadi saya katakan mengapa kemudian pemerintah tidak membuat anggaran yang cukup untuk memaksimalkan peran dari lembaga Eijkman, peran dari laboratorium di UNER, di UI, di IPB, di UGM, di mana-mana untuk kemudian bisa menghadirkan penelitian-penelitian untuk menemukan vaksin. Kan harusnya bisa. Sekarang tadi dengan angka 3,3 triliun kan, yang dipakai untuk DP. Seandainya uang itu sejak awal terjadinya COVID-19 pada bulan Maret, itu sudah dianggarkan untuk penelitian untuk menemukan vaksin, saya kira akan cepat didapat, Ustaz. Kenapa tidak itu yang dipakai untuk menjadi anggaran? Itulah kita kritik, Pak. Kita sudah kritisi itu di DPR, tapi nggak tahu apakah termasuk kaidah la hayata liman tunadi. Kata fiwadin, wah nahnu fiwadin, wah.
tapi yang penting adalah kewajiban kita laksanakan dengan maksimal, dengan profesional, karena kita tidak hanya mengkritik dan asal ngomong, kita sampaikan argumentasinya, kita sampaikan solusinya, kita sampaikan alternatifnya, terukur semuanya. Dan ketika kemudian mereka tidak melaksanakan, ya kalau kita ditanya oleh rakyat, kita sampaikan, kami sudah sampaikan kewajiban kami. Kalau kita ditanya oleh Allah, ala hal Allahumma fasyad. Jadi, sekali lagi, yang sekarang karenanya adalah tetap mengingatkan, dan saya mendukung Wakil Presiden yang menyampaikan harus vaksin itu harus bersertifikat halal. Dan uniknya Menteri Keuangan juga mengatakan itu vaksin sebelum diedarkan harus sudah bersertifikat halal. Nah kan kalau itu kemudian hadir dari kesadaran, harusnya kan itu munculnya sejak dari awal dulu mestinya. Bukan ketika sekarang ini sudah akan vaksin mau dibikin, mau diproduksi, baru kita bicarakan tentang halalnya. Kan harusnya beliau-beliau ini kan sudah dengan sendirinya. Bu Menteri Keuangan pegang duitnya. Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden Ketua MUI. Kan harusnya sejak dari awal duitnya sudah ada di tangan, fatwanya ada di tangan, sejak dari awal harusnya itu sudah bisa terkomunikasikan, tersampaikan. Tapi ini baru muncul setelah bicara tentang masalah vaksin dari China juga. Jadi memang akan bisa menghadirkan polemik. Tapi saya sepakat intinya adalah masalah ini tetap harus dikawal, harus selalu diingatkan. Dan tadi kami sudah sejak dari awal kami mengkritisi kenapa aneh sekali, Ustaz. Potongan anggaran terbesar itu justru adalah potongan anggaran untuk Kementerian Ristek. Anggarannya paling banyak dipotong untuk yang katanya mengatasi COVID-19. Tapi begitu kita rujuk ke anggaran penanganan COVID-19, ternyata yang terbesar bukan untuk masalah kesehatan, bukan untuk masalah sosial, tapi untuk masalah recovery ekonomi. Dari 405 triliun yang semula itu, yang untuk anggaran kesehatan hanya 70 triliun, untuk anggaran sosial sekitar 110 triliun, berarti 180 triliun. Selebihnya berarti ada sekitar 230 triliun. Recovery ekonomi. Untuk recovery ekonomi. Jadi mayoritasnya justru adalah untuk recovery ekonomi. Berikutnya ternyata anggaran kan naik, Ustaz. Jadi sampai akhirnya menjadi 900 triliun. Nggak jelas lagi 900 triliun itu untuk apa dan berapa persentasenya menjadi berasa nggak sampai ke bawah. Ya, dan yang jadi masalah itu ditutup dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan kami sudah menolaknya baik di paripurna maupun juga dalam publik. Tapi ya karena kami sendirian, ya hukum demokrasi diberlakukan. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak semua yang di DPR insya Allah mengecewakan. Tidak semua di DPR tidak melaksanakan amanah rakyat. Di DPR tetap ada yang melaksanakan secara maksimal amanah rakyat ini. Kalau kemudian pengambilan keputusan pakai voting, ya babnya ada banyak-banyakan jumlah. Tapi kalau pengambilan keputusan tidak pakai voting tapi pakai argumentasi, insya Allah argumentasi kita sangat kuat, sangat argumentatif, sangat solutif, dan berbasiskan kepada angka-angka yang dibenarkan. Demikian Ustaz Nis, terima kasih banyak Ustaz Hidayat Nur Wahid atas waktunya.